tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kanan. Yesus memberiku tangan kanan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku, Yesus memberiku, Yesus memberiku kemenangan. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, hari ini Minggu 18 Mei tahun 2025, Tuhan masih memberikan kita hidup dan kesempatan untuk beribadah. Tuhan Yesus sangat baik. Haleluya. Selamat ulang tahun saya ucapkan kepada saudara-saudariku yang kekasih, yang ditambahkan usianya oleh Tuhan yang maha baik dan berkuasa. Doa saya semoga saudara sehat rohani, sehat jasmani, tetap bersemangat untuk hidup mempermuliakan Tuhan. Amin. Hari ini kita akan meneruskan pembahasan firman Tuhan, perenungan dari Yohanes 21 ayat 15 sampai 19.
dengan tema Gembalakanlah Domba-dombaku. Ayat-ayat ini disampaikan Tuhan Yesus sesudah kebangkitannya, setelah Yesus memberi makan 7 orang muridnya dengan mujizat di tepi Danau Tiberias. Percakapan pribadi dengan Petrus. Baiklah, kita berdoa, mohon berkat Tuhan dan berterima kasih untuk pemeliharaannya. Bapa yang baik, yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk kasih setiamu kepada kami. Kalau kami masih hidup sampai hari ini, terima kasih, syukur Tuhan. Kalau kami sehat, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Terima kasih untuk berkat Tuhan rohani maupun jasmani sepanjang minggu lalu. Terima kasih Tuhan Yesus baik. Kami mohon ampun atas semua dosa kami kepada Tuhan dan sesama. Kuduskan kami dalam nama Tuhan Yesus. Karena kuasa-Mu, karena darah-Mu yang menghapuskan segala dosa kami. Mampukan kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami ya Tuhan Yesus. Dan hari-hari kami yang akan datang, hidup tambah menjadi pelaku firman. Inilah kerinduan kami. Bapa, berkati kami dengan rema yang baru. Kami rindu mengerti kehendak-Mu dan mampu mempraktekkan dalam hidup sehari-hari. Kami minta dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara yang kekasih, mari kita buka Yohanes 21 ayat 15 sampai 19 sambil dengan seksama kita mendengar Alkitab bersuara. Tuhan Yesus memberkati. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Kata Yesus kepadanya, Gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Kata Yesus kepadanya, Gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Kata Yesus kepadanya, Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau, dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, Ikutlah aku. Saudaraku, Yohanes 21 ayat 15 sampai 19 adalah peristiwa yang terjadi sesudah Yesus menampakkan diri kepada 7 muridnya di pantai Danau Tiberias. Sesudah Yesus memberikan sarapan kepada mereka, Yesus berbicara secara pribadi dengan Petrus. Dia menanyakan apakah Petrus mengasihinya. Ya, dan itu terjadi sampai 3 kali. Ya. Yesus menunjukkan perhatian, pemeliharaan bagi muridnya. Ya. Dan mereka semua sudah mengenal, tahu bahwa Yesus sudah bangkit dari kubur yang kosong.
Mereka yakin bahwa Yesus itu benar-benar Tuhan yang telah bangkit, bukan sekedar guru mereka atau nabi yang berkuasa. Dan kali ini Tuhan Yesus mau memulihkan Petrus. Seperti kita ketahui bahwa sebelumnya Petrus sudah menyangkal Yesus. Dia 3 kali berturut-turut di depan banyak orang mengatakan bahwa dia tidak kenal siapa Yesus. Dan kesalahan itu pasti menjadi beban yang sangat berat. Dia merasa dirinya adalah pecundang. Ya, dia merasa dia banyak omong besar saja, tapi tidak bisa dibuktikan dengan perbuatan. Tapi Tuhan Yesus mengasihaninya dan khusus mengadakan pelayanan pemulihan untuk Petrus. Ini percakapan yang bukan sekedar percakapan biasa. Ini percakapan yang sangat penting. Pertanyaan yang sama dilontarkan sampai 3 kali oleh Tuhan Yesus dengan tekanan makna yang berbeda di ayat 15, 16, dan 17. Di ayat 15 ditulis, Tuhan bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Dalam bahasa Yunaninya agape. Petrus, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Tuhan Yesus mengatakan itu jelas karena Petrus dulu pernah menganggap dirinya paling mengasihi Tuhan Yesus. Tapi ternyata tidak terbukti. Lalu Petrus menjawab, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Di dalam terjemahan lain berkata, engkau tahu Tuhan bahwa aku mencintai, menyayangi engkau. Di dalam firman Allah yang hidup, terjemahan itu berkata, engkau tahu Tuhan bahwa aku sahabatmu. Yesus bertanya lagi di ayat 16, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau benar-benar mengasihi aku? Phileo. Apakah benar-benar engkau menyayangi, bersahabat, sahabat aku? Petrus menjawab, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Aku menyayangimu, aku mencintaimu, aku sahabatmu. Bayangkan, tentu dia menjawab dengan rasa malu, tertekan, karena tidak dapat dibuktikan apa yang dia katakan. Dia merasa sangat gagal, pecundang. Di ayat 17 Tuhan Yesus tanya lagi, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Phileo. Dengan sedih hati, ya, dengan sedih hati, Petrus, ya, dengan berat hati. Karena apa? Karena Tuhan Yesus bertanya, berkata, ya, kepadanya untuk ketiga kali. Dia ingat tentunya 3 kali dia menyangkal Yesus di depan banyak orang. Apakah engkau betul-betul sahabatku? Apakah engkau betul-betul mencintai dan mengasihi aku? Itu dalam terjemahannya, Pak. Lalu dengan sedih hati Petrus menjawab, Tuhan, engkau tahu segala-galanya. Engkau tahu segala sesuatu. Bahwa aku benar-benar mengasihi, mencintai, dan sahabat. Ya, saudara, di ayat 18 Tuhan Yesus berkata, dalam terjemahan firman Allah yang hidup, ya, saya baca, waktu engkau masih muda Petrus, engkau dapat berbuat sesuatu yang kau kehendaki. Pergi kemanapun yang kau suka. Tetapi sesudah tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan menuntun dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Tuhan mengatakan hal ini hendak memberitahukan bagaimana Petrus akan mati untuk memuliakan Allah. Ya. Menurut sejarah gereja, pada zaman Kaisar Nero, hampir bersamaan dengan kematian martir Rasul Paulus, Petrus disalib dengan terbalik karena dia tahu dia tidak layak menerima penyaliban seperti Kristus. Terbalik, kepala di bawah. Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku terus. Dalam terjemahan firman Allah yang
Ikutlah aku bukan sebentar, sementara terus sampai kau mati. Sebelumnya Tuhan bilang, gembalakanlah dombaku, gembalakanlah domba-dombaku, gembalakanlah domba-domba. Gembalakanlah berarti peliharalah, boshke dalam bahasa Yunaninya. Gembalakanlah berarti berilah makanan, poimaine, poimaine. Jadi yang dimaksudkan itu diajar anak-anak domba Tuhan, kawanan domba Tuhan, jiwa-jiwa, murid-murid Tuhan, manusia, ciptaan Tuhan. Karena isi hati Tuhan itu jiwa. Itu yang paling berharga di mata Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kasih akan apa? Jiwa-jiwa manusia, bukan yang lain. Sehingga diberikan anaknya yang tunggal supaya setiap jiwa-jiwa orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu isi hati Tuhan. Tuhan pesan sama Pak Petrus, peliharalah, gembalakanlah, berilah makanan, boske, pomeina. Maksudnya apa? Petrus ajarlah, bimbinglah, pimpinlah anak-anak dombaku. Kenapa domba? Lemah, sering tersesat, tidak punya kemampuan melindungi diri sendiri, suka kurang akal, perlu tuntunan, bimbingan, tidak punya kekuatan untuk melawan, gak punya tanduk, lemah. Bukan sekedar meletakkan makanan, ya, berikan makanan poimene, bukan makanan nih ada nih lalu ditaruh di domba-dombanya, tidak. Tapi juga memang kalau diperlukan, ada domba yang udah lemah, sakit, gak mau makan padahal ada makanan, atau yang saking gak ngertinya karena pengen main-main, lari-lari kemana, tidak mau makan, maka gembalakanlah itu berarti suapin. Mendengar atau membaca ini saya rasanya mau ketawa, mau nangis juga sebenarnya. Karena seringkali menghadapi hal seperti itu. Jiwa-jiwa yang sudah lemah secara rohani dan secara jasmani diundang untuk datang kepada Yesus Kristus, sumber hidup, sumber mujizat, sumber kekuatan, itu gak mau, menolak. Tapi kita, saya dan saudara, diberi kesempatan sama Tuhan untuk hidup. Kita orang banyak dosa, tapi karena kemurahan Tuhan, kita diampuni dan diselamatkan. Tuhan tidak pernah menolak kita selama masih hidup. Tangan Tuhan tetap terbuka menyambut kita. Dan selama masih hidup, mari kita lakukan tugas kita. Gembalakanlah domba-dombaku. Siapa itu? Orang-orang yang Tuhan taruh di dalam hidup kita. Keluarga kita yang sulit, yang menyenangkan, teman-teman kita, jemaat Tuhan, tetangga-tetangga kita, orang jauh dekat yang roh Tuhan ingatkan kepada kita. Lakukan tugas tanggung jawab kita untuk menggembalakan domba-dombanya Tuhan. Apa itu? Berdoa supaya kita lebih terkoneksi dengan Tuhan, sehingga kita mengerti isi hati Tuhan dan diberi kemampuan, kekuatan untuk menggembalakan domba-dombanya Tuhan. Bukan sekedar taruh makanannya, udah mau makan lu syukur, gak mau makan bodo amat, bukan. Tapi menyuapi dengan sabar. Itu semua perlu kekuatan dari Tuhan. Lakukan tugas kita. Berdoa, berpuasa, beritakan Injil dengan semangat, buat yang baik bagi banyak orang. Kita kerja dengan sungguh-sungguh agar melalui kerja kita Tuhan memberkati sehingga kita bisa jadi berkat bagi banyak orang. Nama Tuhan dimuliakan. Minta sama Tuhan hati yang mengasihi Tuhan dan mengasihi jiwa-jiwa. Minta sama Tuhan kekuatan untuk melayani.
Minta sama Tuhan keberanian untuk bersaksi, kesempatan untuk bersaksi. Semua itu berkat Tuhan. Jadi jangan ada yang sombong. Kita ini seperti Petrus yang pernah gagal untuk mengasihi Tuhan, yang pernah gagal untuk melakukan yang menyenangkan Tuhan, yang pernah gagal untuk mengakui Tuhan di hadapan orang, menyangkal Tuhan dengan perkataan mungkin atau dengan perbuatan. Jadi saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kiranya melalui minggu-minggu di mana kita mempersiapkan diri untuk melaksanakan ibadah pengucapan syukur kenaikan Kristus di sorga, kita tahu apa yang Tuhan mau. Dia akan datang kembali bukan sebagai bayi, tetapi sebagai raja dan hakim. Dan dia akan bertanya kepada kita semua, apa yang sudah kau buat? Ada orang yang dipercaya tapi malas. Ada orang yang dipercaya tapi rajin. Itu pilihan kita. Mari kita rajin bersemangat melakukan tugas-tugas yang Tuhan percayakan kepada kita. Pergi, beritakan Injil. Dari Yerusalem, Samaria sampai ke ujung bumi. Ajar orang tentang kebenaran firman dan baptiskan mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Maka aku, kata Tuhan Yesus, akan menyertai engkau senantiasa sampai akhir zaman. Kita jangan minta hak klaim janji Tuhan. Emangnya kita bayar? Lakukan tugas kita. Tuhan tolong kita semua, bukan jadi orang yang malas-malas, tetapi kita sungguh-sungguh melakukan tugas tanggung jawab kita. Gembalakanlah domba-domba. Selama masih hidup, berarti masih ada kesempatan berguna melayani Tuhan. Tanya sama Tuhan, bagaimana caranya? Tanya sama Tuhan. Berdoa lebih banyak lagi. Gunakan waktu yang Tuhan masih berikan untuk lebih maksimal bagi Tuhan dan sesama. Supaya Tuhan senang. Kita mengalami penyertaan Tuhan. Kita lebih berhikmat menjalani hidup. Dan kalau kita meninggal atau Tuhan datang kedua kali, kita bisa menerima perkataan Tuhan. Sabaslah engkau hambaku yang taat dan setia. Jangan sampai Tuhan bilang, hei engkau orang durhaka, masuk kau dalam kegelapan, nangis kau selama-lamanya. Karena apa? Karena tidak melakukan tugas tanggung jawab kita. Saudara, keluarga kita masih banyak yang belum percaya kepada Tuhan, yang tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Kerabat kita pun demikian, tetangga dan teman kita. Ingat, Tuhan mau kita jadi garam dan dunia. Dan hari ini kita belajar, Tuhan mau kita menggembalakan domba-dombanya Tuhan, jiwa-jiwanya Tuhan. Tuhan tolong kita. Roh Kudus akan memampukan kita. Sesudah ibadah kenaikan Tuhan, kita akan ada doa 10 hari pencurahan Roh Kudus. Apa sih gunanya? Gunanya supaya kita berani berkobar-kobar, bersemangat memberitakan Injil. Semangat hidup benar untuk melakukan kehendak Tuhan. Walaupun banyak susah, diberi kekuatan, diberi kesanggupan, diberi hikmat, tahu apa yang harus dibuat dan tidak boleh dibuat. Sehingga hidup kita semua maksimal untuk mempermuliakan Tuhan, menjangkau jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Masalah kita boleh banyak, tetapi Tuhan kita lebih besar dari masalah kita. Masalah kita akan menuntun kita lebih hari lebih mengerti tentang kehendak Tuhan, lebih memiliki iman karakter yang Tuhan mau. Tuhan tolong kita semua saudara, kiranya Yohanes 21 ayat 15 sampai 19 memotivasi kita untuk tahu untuk apa kita hidup, menggembalakan jiwa-jiwa yang Tuhan punya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat kesempatan mempelajari firman-Mu. Bapa, tolong kami melakukannya. Sadar diri kami Tuhan, harus melaksanakan tugas tanggung jawab kami selama Tuhan masih kasih kami kesempatan hidup. Kami mohon Tuhan menolong kami menjadi pelaku firman.
Beri roh yang bernyala-nyala untuk melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus, urapan Tuhan atas kami semua, dari anak-anak kecil sampai yang paling senior di antara kami. Kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat tangan kita, terima berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Kasih Allah Bapa yang sempurna dan kekal, cinta Tuhan Yesus dan keselamatan yang daripadanya, persekutuan yang erat dengan Roh Kudus memampukan saya dan saudara menjadi pelaku firman. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Immanuel, Tuhan beserta kita. Amin. Tuhan berkati saudara, semangat untuk menjadi pelaku firman.